Nampaknya Bapak galau dengan kondisi pembelajaran kita setelah COVID ini. Iya betul Pak. Karena kita lihat situasi sekolah seperti ini, kasihan sama anak-anak yang tiap hari, tiap pagi, yang kita datang nanya ke sekolah, Pak, kapan kita masuk ke sekolah, kapan kita masuk kelas. Ya, jawaban ini juga membingungkan, pertanyaan ini juga membingungkan kepada kami seorang guru selaku wakil dari guru. Belajarnya di depan sekolah, contohnya di rumah masyarakat sekitar. Sementara anak-anaknya di sini masuk bermain di halaman sekolah. Nah, ini pertanyaan bagi saya, bagi ya pelaku guru Pak. Jadi apakah seandainya terus-menerus pendidikan seperti ini, bagaimana anak kita selanjutnya? Sementara konflik yang kita lanturkan setiap saat, setiap waktu itu, di sekolah kita atau di daerah kita ini belum nampak bagaimana bentuknya ini, bagaimana rupanya. Oke, kalau sekarang ini kan penetapan zona itu berdasarkan zona kabupaten. Padahal kalau kita lihat sumber murid kita kan hanya dari beberapa dusun ya. Nah, Dan cenderung bahwa desa kita memang dalam kondisi zona hijau, artinya tidak pernah terpapar dengan kasus. Nah, mungkin yang dimaksud oleh Pak Rahmat tadi adalah kenapa tidak pemerintah itu menggunakan zona-zona yang lebih kecil ya, sehingga anak-anak itu bisa melakukan pembelajaran. Seperti itu ya. Ya betul betul Pak. Nah, mungkin ini bisa disampaikan kepada pemerintah ya, coba dengan bahasanya Pak Rahmat. Ya betul Pak. Sampai kena aja Pak. Kalau kita ini sedang dikatakan bingung ya tidak. Cuma kasihan sama anak-anak kita ini dan juga dengan teman-teman. Entah untuk apa setiap hari, setiap pagi kita juga belajar seperti ini kan. Jadi hasil yang maksimal itu tidak ada. Oh, jadi dengan pola BDR ini kan tidak terlampau efektif ya Pak Rahmat? Tidak efektif. Bagaimanapun perjuangan kita di BDR ini, toh juga nanti akan hasilnya berkurang. Kak, bagaimana dengan kiat yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan pulsa untuk internet kepada anak-anak ini? Jadi ini saya rasa juga bagaimana ya, soalnya ini akan menimbulkan dampak yang kurang efektif juga. Kurang efektif saya rasa ya. Karena di sini khusus bagi sekolah kami ya, ini yang sekolah terpencil jauh dari pedesaan, jauh dari kota. Seandainya pulsa itu diberikan kepada kami anak-anak di sini untuk belajar, juga hanya beberapa orang anak yang bisa menjangkau seperti kita. Jadi bagaimana anak kita yang tidak punya HP, yang tidak punya media lainnya itu kan juga bagi kita juga kerepotan. Jadi intinya adalah harapan Pak Rahmat agar segera kegiatan pembelajaran dengan sistem tatap muka di sekolah itu dapat dilakukan. Iya betul Pak. Oke. Bagaimana polanya nanti kan kita sekolah yang mengatur. Kita dalam satu ruang itu bisa 10 orang, bisa 15 orang, kita pakai bergilir gitulah, pakai ganti-gantian. Itu yang penting sekolah kita ini nampaknya sekolah yang betul-betul di apa istilahnya, yang dilaksanakan dengan sebaiknya pelajaran anak-anak kita ya, biar anak kita tidak keliaran belajar di rumah-rumah. Dan juga bedanya di rumah dengan sekolah itu tidak ada Pak. Malah kalau kita pikirkan konflik yang di rumah itu, malah itu yang lebih berbahaya Pak. Kalau di sekolah kan kita punya meja, punya bangku, yang punya jarak kita atur. Kalau di rumah itu mau tidak mau anak kita berhimpit. Berhimpit. Jadi di sana tidak ada jarak. Tidak ada jarak. Itu lebih membahayakan kalau kita pikirkan, kalau ini yang kita takutkan coronanya ini. Oke. Terima kasih Pak Rahmat atas keluh kesahnya. Semoga nantinya bisa didengarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi sebagai pengambil kebijakan. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.